you very much. Speaker of the House in Indonesia, thank you very much. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dan kita ke Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel, Anda sebagai seorang juga anggota parlemen, begitu Anda juga pernah melakukan atau memiliki pengalaman mengunjungi atau berkunjung ke negara lain. Seberapa sulit sih Pak kemudian keluar dari misalnya ajakan ke sebuah tempat atau ajakan ke sebuah event di luar dari acara itu? Seberapa sulit menolak itu? Ya sebenarnya Pak Fadel? Ya, sebenarnya kita seorang pemimpin, apalagi pada kedudukan yang sangat tinggi di Indonesia ya, pimpinan DPR itu harus hati-hati, harus hati-hati dalam memilih event-event. Apalagi hanya event-event yang di mana dia tidak ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Kan DPR itu kan lembaga tinggi negara. Maka yang memimpin di sana harus menempatkan diri dengan baik. Sehingga ya banyak teman-teman tadi siang dan tadi sore tadi itu datang ke saya dan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap teman kita dari Partai Golkar. Saya katakan bahwa kami sendiri tidak mengikuti dan tidak mengetahui hal tersebut. Jadi tidak ada masalah kalau dia tidak mau hadir, apalagi dia pegang bahunya, dia ini. Itu kan dia sebagai seorang pimpinan negara. Lembaga tinggi negara harus menempatkan diri pada posisi yang baik lah. Kalau cuma pengusaha biasa sih nggak apa-apa. Pak Fadel, apakah kemudian Golkar sendiri akan mengeluarkan statement resmi mengenai hal ini, Pak? Belum, kita masih belum merapatkan, tapi belum dari Golkar belum mengambil sikap apa-apa. Kita menunggu Ketua Umum Pak ARB dan mungkin nanti kita akan segera rapat harian. Tapi saya kira sekarang dari Badan Kehormatan DPR mereka sudah rapat tadi dan akan menentukan sikap segera. Kalaupun itu pun dipanggil seorang pemimpin di Badan Kehormatan sudah satu hal yang luar biasa itu. Baik. Pak Fadel, ini kan kemudian ada spekulasi. Ini kan kalau kita kembali lihat kekuatan politik di DPR dengan PAN bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat. Kita tahu bahwa sebetulnya memang sudah tidak ada KIH dan KMP lagi, tapi kemudian ini mencuat kembali, Pak. Kemudian ada spekulasi bahwa ini posisi dari Setia Novanto ini katanya akan digusur. Apa yang ingin dikatakan terkait masalah ini, Pak? Iya. Tadi juga sore tadi kita mendengar diskusi yang sama di DPR. Saya sebagai Ketua Komisi 11 bidang ekonomi keuangan juga teman-teman tadi banyak sekali membicarakan hal ini. Tapi kita belum bisa mengambil suatu spekulasi atau mengatakan apa-apa sampai kita menyelesaikan persoalan ini sendiri. Jadi sebaiknya persoalan ini sendiri kita dudukan pada tempat yang sebenarnya, baru kemudian kita melihat apa yang ada dan bagaimana. Jadi belum ada mempersiapkan apapun begitu ya Pak Fadel ya? Iya. Baik. Ya, kita ke Pak Refli. Pak Refli, sebelum Anda menutup di segmen ini, Pak Refli, ini kan kalau kita lihat ada spekulasi ke arah sana, Pak. Artinya ini bukan hanya masalah berhenti di kontroversi etik, kemudian juga ini sudah menimbulkan kegaduhan di publik, tapi kemudian ada spekulasi akan dibawa ke masalah politik. Artinya tadi sudah diungkapkan begitu. Iya, memang begitulah orang-orang politik ya. Jadi hal-hal kejadian apapun selalu bisa dibawa ke ranah politik. Tetapi bagi saya pribadi misalnya yang mengamati soal ini, ya saya ingin hanya semata-mata melihatnya dari sisi pantas tidak pantas, etis tidak etis, layak tidak layak. Dan kalau dan kalau kita melihat tayangan, komentar, reaksi masyarakat dan lain sebagainya, saya mengatakan ini sangat tidak pantas, sangat tidak layak, ya, sangat tidak etis, sehingga menurut saya kualifikasi sedang itu mungkin saja bisa terjadi. Ya, sedang misalnya dicopot dari pimpinan dan lain sebagainya.
tetapi itu harus didasarkan kepada penilaian mengenai perbuatan itu sendiri. Oke, menurut Anda ini potensi ke pelanggaran sedang tadi? Sedang, ya, itu maksimal ya. Kalau berat rasanya tidak. Tapi kan artinya akan ada tindak lanjut setelah itu, akan ada pergantian pimpinan dan segala Ya, macam. kalau sedang kan berarti kemudian harus ada pergantian kan kalau sedang. Tetapi kita jangan berspekulasi ke sana dulu. Tetapi intinya kalaupun itu diambil, itu harus melalui sebuah keputusan yang profesional ya, yang tidak bicara konstelasi politik dan lain sebagainya, tapi semata-mata melihat kasus itu. Karena ini tentu bukan kasus biasa kalau menurut saya ya, bukan kasus biasa, ini kasus yang luar biasa. Bagaimana seorang ketua DPR dan wakil ketua DPR tidak aware, tidak waspada ya, bahwa dia mengemban jabatan yang begitu tinggi dan kemudian hadir di dalam sebuah kegiatan yang sebenarnya dia tidak ditempatkan secara layak dan bukan orang yang sedang menduduki jabatan publik yang setara dengan yang bersangkutan. Orang mengenal semua Donald Trump, tetapi kan dia meskipun ada alasan investasi dan segala macam itu. Ya, sama saja kalau kita misalnya bertemu salah satu bintang film Hollywood, semua orang tahu, tetapi kan siapa dia ya, walaupun dia mungkin kayanya luar biasa. Nah, karena itu menurut saya ini harus diproses secara baik. Imajinasi politik dipinggirkan dulu ya. Yang penting bagaimana kemudian ini menjadi pembelajaran bagi pejabat-pejabat publik lainnya ke depan dan terutama bagi pejabat-pejabat di DPR sendiri. Pak Refli? Jangan terlalu mudah dalam tanda kutip menjual ya jabatan itu untuk kemudian karena kita merasa minder dengan bangsa-bangsa lain ya, dengan tokoh-tokoh lain. Ini kan kesannya apalagi adalah kalau di Indonesia dia oposisi. bangga sekali berdampingan dengan Donald Trump, diperkenalkan Donald Trump. Padahal kita tahu Donald Trump itu bukan siapa-siapa. Hanya dalam bakal konteks ketatanegaraan dan dalam konteks protokoler. Terlebih kalau di Indonesia dia oposisi dengan presiden, tapi di luar negeri malah sangat bangga dengan bakal calon begitu ya. Oke, mungkin itu soal lain, Ya, Tapi saya ingin mengatakan ini persoalan ini harus menjadi pembelajaran dan saya kira tidak boleh berhenti begitu saja. Karena kalau berhenti begitu saja tidak ada pembelajaran yang bisa dipetik oleh nanti pejabat-pejabat lainnya. Baik, berarti kalau apalagi ya dalam rombongan itu ternyata banyak sekali yang ikut dan kemudian saya melihat lebih banyak rombongan-rombongan yang barangkali tidak jelas juga dan mengaburkan uang negara begitu ya. Baik, terima kasih Pak Refli. Nampaknya Pak Refli di segmen ini menutup untuk di dialognya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa dengan Pak Fadel Muhammad dan juga Pak Syamsi dan juga Pak Sarifuddin Suding. Tetaplah bersama kami.